Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada matkul rekam kesehatan elektronik. Dosen Bapak Sigit Sugiharto. Perkenalkan, nama saya Meyana Heranusa dengan NIM 2009033. Prodi S1 Informatika Medis semester 3. Materi kali ini yaitu tentang hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Apa saja fungsi hardware atau perangkat keras komputer? Yang pertama, mengelola data atau informasi, menerima output, memberi output, dan menyimpan informasi maupun data. Jenis-jenis hardware beserta contohnya, yaitu perangkat input, perangkat output, perangkat proses, dan perangkat untuk menyimpan. Perangkat input, jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Di sini terdapat gambar mouse, keyboard, dan scanner. Jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang bisa lakukan. Berikut adalah contoh gambar monitor, printer, dan proyektor LCD. Perangkat proses, yaitu jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada dari sistem komputer. Contoh dari perangkat proses, ada monitor, VGA, dan RAM. Perangkat untuk menyimpan, hard disk, flash disk, optical disk, itu salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Selanjutnya software. Software atau perangkat lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital dengan fungsi tertentu. Software atau perangkat lunak memang tidak memiliki bentuk fisik, namun perangkat lunak ini merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah atau instruksi pada komputer. Fungsi software. Pertama, ada fungsi software yang paling mendasar adalah mendeteksi perangkat keras atau hardware pada komputer, sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, fungsi software komputer selanjutnya adalah sebagai media untuk menghubungkan beberapa software lainnya dengan perangkat keras komputer. Terakhir, itu fungsi software juga berperan sebagai pengidentifikasi program dan penerjemah software lainnya agar dapat bekerja sama. Dengan begitu, hardware pada komputer dapat mengerti dan menerima perintah dengan baik. Jenis-jenis software. Sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk mengendalikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer. Dan software aplikasi. Software aplikasi adalah suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Software pembantu. Software bantu adalah suatu program untuk membantu sistem operasi. Contoh dari jenis software satu ini adalah perangkat lunak keamanan seperti Avast Antivirus, Kaspersky, hingga Smartdav. Yang terakhir ada software atau program rusak. Software atau program rusak ini mungkin lebih terkenal dengan sebutan malware. Malware adalah program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama mencari kelemahan software. Contoh software yang sering digunakan. Yang pertama ada Microsoft Word. Microsoft Word adalah software yang bisa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Microsoft Word disebut juga dengan software pengolah kata. Yang kedua, Microsoft Excel.
Microsoft Excel merupakan perangkat yang digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Microsoft Excel disebut juga dengan software pengolah angka. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Kamu bisa menggunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Mozilla Firefox adalah sebuah software yang berguna untuk mencari informasi dalam situs internet atau web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Materi selanjutnya, arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan juga merupakan himpunan layar atau lapisan serta protokol. Layar tersebut nantinya bertujuan untuk memberikan layanan pada layar yang terdapat di atasnya. Pembagian arsitektur jaringan. Pertama, ada LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jenis arsitektur jaringan di mana jaringannya hanya mencakup area lokal. Artinya, jaringan tersebut hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih ada di area LAN. Kemudian, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan arsitektur jaringan yang jangkauannya lebih luas jika dibandingkan dengan LAN. Teknologi yang digunakan sudah lebih canggih dibandingkan seluruh jaringan komputer yang memakai LAN. Kemudian WAN, Wide Area Network. Jaringan komputer yang jangkauannya lebih luas lagi dibandingkan MAN dan WAN. Teknologi yang digunakan pun juga sudah lebih canggih dibandingkan dengan LAN maupun MAN. Arsitektur topologi jaringan. Topologi bus. Topologi yang pertama kali untuk menghubungkan komputer. Setiap komputer akan terhubung ke kabel panjang yang memiliki beberapa terminal. Di akhir kabel tersebut harus ada terminator. Sekarang topologi bus sudah jarang digunakan karena beberapa kekurangan yang dimilikinya, seperti berpotensi terjadi tabrakan data dan memiliki kecepatan transfer data yang lambat. Topologi star. Topologi ini memiliki bentuk seperti bintang. Terdapat inti yang nantinya akan disambungkan ke inti atau nada yang lain. Topologi ring. Topologi jaringan yang memiliki performa tinggi. Setiap titik atau node akan berperan sebagai regulator untuk memperkuat sinyal. Dengan kata lain, setiap perangkat akan saling bekerja sama untuk menerima dan meneruskan sinyal, di mana proses ini nanti akan dibantu oleh token. Materi yang terakhir adalah komputer hybrid. Komputer hybrid adalah jenis komputer yang dibangun dengan menggabungkan dua jenis komputer lain, komputer analog dan komputer digital. Ciri-ciri komputer hybrid itu lebih akurat daripada komputer digital, lebih cepat dari komputer analog, dan dapat mempresentasikan data secara langsung sebagai gambar dan teks. Contoh komputer hybrid yaitu: pertama, penggunaan komputer hybrid untuk pengolahan data di rumah sakit. Kedua, penggunaan komputer hybrid untuk memproses data produksi di pabrik dan fasilitas produksi. Yang ketiga, penggunaan komputer hybrid dalam robotika. Dan yang terakhir, penggunaan komputer hybrid pada alat kesehatan yang telah terkomputerisasi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.